Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisan Haiti Fitri, NIM 18111322228. Baiklah, materi yang kali ini akan saya bawakan adalah fungsi permintaan dan penawaran. Untuk pembahasan pertama atau part 1, kita membahas mengenai fungsi permintaan, yang mana fungsi permintaan sendiri sesuai dengan namanya merupakan fungsi yang memetakan hubungan antara harga dengan ketersediaan suatu hasil produksi. Hasil produksi itu tidak hanya berupa barang, namun bisa juga dalam bentuk jasa. Karena menggunakan dasar ilmu matematika, maka fungsi permintaan variabel seperti besaran harga awal, perubahan harga, dan jumlah permintaan produk tersebut di pasaran. Dan cakupan materi ekonomi, salah satu hukumnya menyatakan bahwa harga dan jumlah produk pada fungsi permintaan akan selalu berkebalikan atau berbanding terbalik. Sebagai contoh, misalkan kamu adalah pelanggan sebuah produk atau R. Pada saat harganya turun, maka kamu secara otomatis pasti ingin membeli dengan jumlah lebih banyak. Secara tidak langsung, kamu akan meningkatkan jumlah permintaan. Nah, dari contoh tersebut maka diketahui kemiringan fungsi permintaan akan condong ke kiri, atau dengan kata lain gradiennya bernilai negatif. Selanjutnya masuk di bagian rumus fungsi permintaan, yaitu Pi dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, dengan keterangan Pi sama dengan harga produk, Q1 sama dengan harga awal, Q2 sama dengan harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 jumlah awal, dan Q2 adalah jumlah terubah. Selanjutnya ada contoh soal fungsi permintaan, yaitu saat sebuah produk memiliki harga sebesar 100.000 per unit, maka jumlah permintaannya sebanyak 20 unit. Namun ketika harganya turun menjadi 80.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 40 unit. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah fungsi permintaan dari contoh di atas. Maka kita jawab dengan diketahui P1 atau harga awal adalah 100.000, kemudian P2 menjadi 80.000, P1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 40. Sehingga kita masukkan rumusnya tadi, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P sama dengan P1 nya adalah 100.000 per P2 nya adalah 80.000 dan P1 nya adalah 100.000 sama dengan Q dikurang Q1 nya adalah 20, Q2 nya adalah 40 dan Q1 nya adalah 20. Maka P dikurang 100.000 per 80.000 dikurang 100.000 yaitu menjadi minus 20.000 sama dengan Q dikurang 20 per 40 dikurang 20 adalah 20. Kemudian kita silangkan, sehingga menjadi 20 dalam kurung Pi dikurang 100.000 sama dengan minus 20.000 Q dikurang 20. Kemudian dikalikan 20P dikurang 200.000 sama dengan minus 20.000 Q ditambah 400.000. 20Pi sama dengan, kita pindahkan, minus 20.000 Q ditambah 400.000 dikurang dalam kurung dikurang 200.000 sehingga menjadi tambah 200.000 karena minus bertemu minus menjadi positif. 20Pi sama dengan minus 20.000 Q ditambah 2.400.000. Pi sama dengan minus 1.000 Q ditambah 120.000 sama dengan 120.000 dikurang 1.000 Q. Jadi fungsi permintaan dari contoh di atas adalah Pi sama dengan 120.000 dikurang 1.000 Q. Dari contoh soal di atas bisa diketahui bahwa pada fungsi permintaan harga atau Pi akan semakin turun dari nilai awal 80.000 jika jumlah produk atau Q terus meningkat. Selanjutnya masuk bagian bahasan part 2 mengenai fungsi penawaran. Oke, pembahasan yang kedua mengenai fungsi penawaran, yang mana kebalikan dari fungsi permintaan, di mana hukumnya mempunyai kaidah berbanding lurus antara harga dengan jumlah produknya, atau dengan kata lain keduanya meningkat secara serentak, sehingga memberikan gambaran bahwa fungsi penawaran memiliki gradien positif atau kurvanya condong ke kanan. Fungsi penawaran sendiri adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, di mana
Logisnya, kamu adalah seorang penjual, maka ketika produkmu atau harganya naik, tentu saja kamu meningkatkan ketersediaan produkmu di pasaran, dengan harapan adalah meningkatkan hasil penjualan. Kemudian mengenai rumus fungsi penawaran, sama saja dengan rumus fungsi permintaan, yaitu Pi dikurang Pi1 per Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, yang mana dengan keterangan Pi adalah harga produk, Pi1 adalah harga awal, Pi2 adalah harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 adalah jumlah awal, Q2 adalah jumlah terubah. Kemudian kita masuk di bagian contoh soal fungsi penawaran. Di sini contohnya adalah Ibu Sukma merupakan pedagang jus buah di pasar. Pada saat pasar ramai dengan banyak pembeli, ia menjual jusnya dengan harga sebesar Rp6.000 per gelas dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 20 unit. Jika Ibu Sukma menjual dengan harga Rp8.000 per unit, jumlah penawarannya adalah 40 gelas. Jadi pertanyaannya adalah tentukanlah fungsi penawaran dari contoh di atas. Jawab, dengan diketahui Pi1 sama dengan 6.000, Q2 sama dengan 8.000, Q1 sama dengan 20, dan Q2 sama dengan 40. Sehingga kita masukkan rumusnya tadi, Pi dikurang Pi1 per Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Pi dikurang Pi1 nya 6.000 per Pi2 nya 8.000 dikurang Pi1 nya adalah 6.000 sama dengan Q dikurang Q1 adalah 20, Q2 dikurang Q1 40 kurang 20. Kemudian Pi dikurang 6.000 per 8.000 dikurang 6.000 sama adalah 2.000 sama dengan Q dikurang 20 per 40 dikurang 20 adalah 20. Kemudian kita silangkan menjadi 20 dalam kurung Pi dikurang 6.000 sama dengan 2.000 dalam kurung Q dikurang 20. Kemudian dikalikan menjadi 20 Pi dikurang 120.000 sama dengan dikalikan juga 2.000 Q dikurang 40.000. 20 Pi sama dengan 2000 Q dikurang 40.000, pindah haluan menjadi plus 120.000. 20 Pi dikurang sama dengan 2000 Q ditambah 80.000. Pi sama dengan 100 Q ditambah 4000 sama dengan 4000 tambah 100 Q. Jadi fungsi penawaran dari contoh di atas adalah Pi sama dengan 4000 tambah 100 Q. Berdasarkan contoh soal fungsi di atas, bisa disimpulkan bahwa jika jumlah produk atau Q naik, maka harga atau Pi juga semakin tinggi ataupun sebaliknya.